Shalom, perkenalkan nama saya Denny Nulitik, Prodipak, NIM 2502012, semester 2. Saya ingin menuntaskan tugas UTS Sejarah Gereja. Di sini saya ambil tema tentang sejarah gereja mula-mula. Latar belakang sejarah gereja abad mula-mula. Sejarah abad mula-mula merupakan periode awal perkembangan kekristenan yang dimulai sejak peristiwa Pentakosta sekitar tahun 30 Masehi hingga kira-kira abad ke-4 Masehi. Masa ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi pertumbuhan iman Kristen, baik dalam hal ajaran organisasi gereja maupun penyebaran Injil. Gereja mula-mula lahir di tengah konteks kekuasaan Kekaisaran Romawi yang memiliki sistem sosial, politik, dan agama yang kompleks. Pada masa ini, orang Kristen sering memiliki penganiayaan karena dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara dan agama resmi Romawi. Namun demikian, justru dalam tekanan tersebut, gereja berkembang pesat melalui kesaksian iman para rasul dan jemaat. Oleh karena itu, memahami sejarah gereja mula-mula sangat penting untuk melihat bagaimana iman Kristen bertumbuh dan bertahan dalam berbagai tantangan. Kisi-kisi materi sejarah gereja abad mula-mula. Materi gereja abad mula-mula mencakup beberapa aspek utama, yaitu 1. Kelahiran gereja pada hari Pentakosta. Yang kedua, peran rasul dalam menyebarkan Injil. Yang ketiga, kehidupan jemaat mula-mula. Yang keempat, penganiayaan terhadap orang Kristen. Yang kelima, perkembangan organisasi gereja. Dan yang keenam, penyebaran kekristenan ke luar wilayah Yahudi. Selain itu, penting juga membahas gereja. Dan yang keenam, penyebaran kekristenan ke luar wilayah Yahudi. Selain itu, penting membahas tentang tokoh-tokoh penting seperti Petrus, Paulus, dan para gereja awal. Materi ini juga mencakup bagaimana gereja mempertahankan ajaran yang benar di tengah munculnya ajaran-ajaran sesat. Dengan memahami kisi-kisi ini, peserta didik dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang dinamika gereja pada masa awal. Pembahasan ini juga membantu siswa melihat relevansi iman Kristen dalam kehidupan masa kini. Rumusan masalah dalam pembelajaran sejarah gereja abad mula-mula dapat dirumuskan sebagai berikut. Nomor 1. Bagaimana gereja mula-mula terbentuk dan berkembang. 2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh gereja pada masa awal. Ketiga, bagaimana peran para rasul dalam menyebarkan Injil. Keempat, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula sebagai komunitas iman. Dan
Yang kelima, bagaimana gereja mempertahankan ajaran yang benar di tengah-tengah dan pengaruh luar. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu mengerahkan pembelajaran agar lebih fokus dan sistematis. Selain itu, rumusan masalah ini juga mendorong siswa untuk berpikir kritis terhadap sejarah gereja. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga reflektif. Pembahasan sejarah gereja abad mula-mula. Gereja mula-mula dimulai dengan peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus turun atas para murid dan mereka mulai memberitakan Injil. Dengan kuasa peristiwa ini menandai lahirnya gereja Kristen yang pertama di Yerusalem. Para rasul seperti Petrus dan Yohanes memainkan peran penting dalam memimpin jemaat dan memberikan Injil. Kehidupan jemaat mula-mula ditandai dengan persekutuan yang erat, doa bersama, pengajaran firman, serta kepedulian sosial seperti berbagi harta dengan sesama. Seiring waktu, Injil mulai diberikan keluar dari Yerusalem ke wilayah Yudea, Samaria hingga ke bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Rasul Paulus menjadi tokoh penting dalam misi ini. Ini mulai perjalanan penginjilan ke Asia Kecil dan Eropa. Namun, perkembangan gereja tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama penganiayaan di pemerintah Romawi dan kelompok Yahudi. Banyak orang Kristen yang dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh karena iman mereka. Di tengah tersebut, gereja tetap bertumbuh dalam mulai mengembangkan struktur organisasi seperti penetapan penetua, presbiter, dan diangkat. Selain itu, gereja juga menghadapi tantangan ajaran sesaat seperti gnostisisme, sehingga diperlakukan penegasan ajaran yang benar. Ortodoksi, para bapak gereja seperti Ignatius dan Polycarpus berperan dalam menjaga kemurnian ajaran Kristen. Dengan demikian, gereja mula-mula tidak hanya bertumbuh secara jumlah, tetapi juga semakin kuat dalam iman dan ajaran. Kesimpulan, sejarah gereja abad mula-mula menunjukkan bahwa gereja lahir dan berkembang dalam situasi yang penuh tantangan, namun tetap bertahap dan bahkan berkembang. Pesan para rasul dan Roh Kudus, kesetiaan para rasul, serta kehidupan jemaat yang saling mendukung menjadi kunci utama pertumbuhan gereja. Meskipun menghadapi pengajaran dan ajaran sesaat, gereja mampu mempertahankan iman dan ajaran yang benar. Hal ini menjadi teladan bagi orang percaya masa kini untuk tetap setia dan iman
di tengah berbagai tantangan kehidupan. Oleh karena itu, mempelajari sejarah gereja mula-mula bukan hanya untuk mengetahui masa lalu, tetapi juga untuk memperkuat iman dan komunitas dan kehidupan Kristen saat ini. Shalom, terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan.